Halo Sobat Properti, nah, jadi kembali lagi nih ke podcast kita yang santai ini. Oke, jadi hari ini saya sudah ditemani sama salah satu marketing di Gazimara Properti. Ini namanya adalah Kak Marta Hasibuan ya. Iya. Jadi beliau ini merupakan salah satu marketing di Gazimara Properti ini. Dan juga tuh sering buat konten-konten di Instagram bareng saya. Bisa dicek juga di Instagram kita Gazimara Properti. Untuk Kak Marta sendiri sudah lama di sini? Kurang lebih 4 atau 5 bulan ya. Oh, udah cukup ya udah hampir seperempat tahun lah ya di sini. Iya. Oke, kita langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para user yang mereka tanyakan ini via DM. Kadang ada yang via DM, ada yang juga tanyakan langsung ke admin atau bisa juga di marketing-marketing lain. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan kita yang pertama ya. Jadi pertanyaan kita pertama ini adalah misalnya nih kita sudah ngebeli perumahan subsidi toh, kita sudah beli rumah subsidi, sudah akad, terus setelah sebulan ini ada rezeki, kita mau upgrade, bukan upgrade sih, kita mau kayak renovasi gitu, itu kira-kira bisa nggak? Kalau untuk mau renovasi rumah setelah akad ya, itu tuh hanya bisa untuk penambahan seperti pagar, ya, bagian belakang, bagian dapur, mau ditambahin dapur juga bisa, di sampingnya juga bisa, asalkan tidak merubah bentuk awal atau bentuk depan dari rumah tersebut. Oh, dari rumah tersebut. Iya. Itu sebelum 5 tahun ya. Sebelum 5 tahun, jadi misalnya nih saya sudah beli perumahan subsidi, terus saya mau renovasi. Saya renovasinya tuh berarti ya cuma bisa dua, penambahan dapur sama pagar. Iya. Selebih dari itu? Nggak, belum, sebenarnya bisa, cuma itu harus tunggu setelah 5 tahun. Tunggu setelah 5 tahun. Maksudnya ini mau renovasi seperti apa? Mau penambahan Iya, lantai 2. itu kalau itu belum bisa. Perubahan depan tidak bisa juga. Enggak, belum bisa. Hanya bisa itu untuk kayak di bagian dalamnya atau bagian belakangnya tuh kayak mau dijebol, dibikin luas gitu bisa. Tapi itu yang penting di bagian belakangnya. Setidaknya tuh nggak kelihatan dari depan kalau ada perubahan. Oh, jadi memang tidak bisa ya, itu aturannya sudah seperti itu aturannya. Itu cuma berlaku di perumahan subsidi saja? Iya, perumahan subsidi. Berarti komersil tuh kita bisa rubah? Iya, bisa. Tergantung dana kalau komersil. Iya. Kemarin juga kayak Ya, sudah karena kan- bincang-bincang juga sama Mas Denny juga katanya gitu. Katanya semua Iya. sesuai dengan dana kita lah. Kalau dana kita mampunya segini ya ambil ini aja. Karena subsidi kan balik lagi itu adalah bantuan dari pemerintah. Iya betul, subsidi merupakan bantuan dari pemerintah ya teman-temannya. Jadi untuk pertanyaan pertama ini jawabannya itu bisa direnovasi, tapi dengan catatan sebelum 5 tahun. Nah, jadi setelah kalian membeli rumah subsidi tersebut sebelum 5 tahun, kalian hanya boleh melakukan penambahan 2, yaitu pagar depan ya, keliling berarti ya hitungannya. Bisa. Pagar sama penambahan dapur gitu. Selebihnya jika kalian ingin menambah lantai 2 atau merenovasi depan ya, merenovasi depan itu tidak diperbolehkan. Kalau tambah kamar di samping, Bisa? oh tambah kamar bisa, asal tidak merubah tampak depan, Iya. sama tidak ada 2 lantai. Iya. Oh, jadi kalau macam misalnya penambahan kamar di sampingnya itu kan ada tanah kosong kan, biasanya kalau kita nggak beli rumah subsidi kan, nah itu bisa. Nah, itu kan memang disediakan dari pihak developernya untuk ada tanah-tanah sisa itu bisa dimanfaatkan Nah, jadi penambahannya. bisa buat, jadi kalau kita beli itu ternyata tuh bisa buat penambahan pagar, dapur sama tadi buat di halaman sampingnya ya, bisa ditambahkan buat kamar mungkin atau apa. Intinya tidak merubah tampak depan sama tidak ditambah lantai 2. Kalau mau kayak gitu berarti tunggu 5 tahun atau cara cepatnya bisa beli komersil. Nah, kebetulan kita ngomongin komersil nih. Bahwa Gazimara Property juga lagi ngejual perumahan komersil yang ada di Aimas Jalan Durian. Udah tau belum? Udahlah. Oh, udah lah. Iyalah. Masa nggak tahu? Kakak kan marketingnya ya. Ya, jadi ini tuh merupakan perumahan proyek dari Gazimara Property yang berlokasi di Aimas Jalan Durian ya teman-teman. Untuk unitnya sendiri berapa unit? 16. 16 unit ya, 16 unit. Dan untuk DP-nya Kira-kira berapa? kayaknya Kakak kira-kira berapa? kalau yang sering saya tahu sih perumahan komersil itu DP-nya tinggi ya. Mungkin 50, 60? Enggak.
nggak sampai. Yakin? Iyalah, ini tuh Gazimara Royal House tuh DP termurah di Kota Sorong. DP termurah untuk rumah komersil? Iya, untuk rumah komersil di Kota Sorong. Berapa? Kamu nanya. Enggak, saya memang belum tahu harganya berapa. Jadi DP-nya itu 40 juta. Bebas biaya akad. DP dan 40 juta? Iya, 40 juta. Rata-rata rumah komersil di Sorong itu ya, itu DP-nya itu 40 juta ke atas loh. Iya, DP 40 juta ditambah akad. Kalau Iya, pasti lebih ya? hanya 40 juta. Nah, jadi perumahan Free akad. Jadi perumahan Gazimara apa? Royal House ya? Royal House. Gazimara Royal ini sih merupakan kayak satu-satunya deh. Saya nggak tahu satu-satunya atau bukan, tapi kayak satu-satunya. Sejauh ini yang saya lihat Kayaknya baru Gazimara iya. ya. Iya, itu perumahan komersil satu-satunya di Kota Sorong yang punya biaya akad DP plus akad itu totalnya 40 juta. Iya, betul. Dan terbatas sekali teman-teman, hanya 40 unit, lokasi super duper strategis. 16 unit. Ya 16 unit, lokasinya juga strategis ya. Dekat sama alun-alun, dekat sama kantor polisi, Polres Aimas ya. Terus mau kemana-mana tuh dekat karena dia tuh berada di unit 1 ya, di alun-alun situ, di wilayah alun. Jadi kalau misalnya kayak ada kegiatan atau event-event tertentu itu, kalian ya nggak usah bawa motor, jalan kaki aja. Iya betul. Soal keamanan juga nggak perlu Nomor diragukan 1, lagi keamanan ya. sana tuh sangat terbaik karena di belakang kantor Karena di polisi belakang ya. kantor polisi. Iya aman, super aman lah intinya. Oh iya, yang paling aku suka tuh di dalam rumahnya tuh ada taman indoor. Iya indoor. Oh iya, ada taman Iya indoor. kayak rumah-rumah zaman now. Estetik. Iya. Kalau anak muda sekarang ngomong estetik. Oh, iya betul. Dia tampilannya juga bagus ya. Itu berarti sudah mulai penjual dari sekarang ya? Udah mulai. Jadi buat teman-teman yang ingin berminat atau mau cek lokasi dulu ya, bisa lah kontak kita lah. Nanti saya taruh nomor di bawah di deskripsi. Gitu. Sangat murah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Oke. Pertanyaan kedua ini sebenarnya simple sih. Apa tuh? Syarat mengambil perumahan subsidi itu apa? Kan kita sudah pernah kan bikin konten sebelumnya, tapi masih ada lagi nih yang tanya-tanya. Ya udah kita tanya lagi, kita buat lagi lah. Syaratnya itu apa aja? Sebenarnya gampang. Kalau untuk yang bekerja paling cukup menyediakan slip gaji, Slip gaji, nah, rekening koran, rekening koran, sama surat keterangan kerjanya. sama surat keterangan kerjanya. Itu tiga itu yang Tiga harus itu yang wajib ya. Itu wajib ya? wajib untuk pekerja ya. Oh, untuk pekerja ya. Kalau untuk usaha Usaha? itu tuh harus ada surat keterangan usahanya, surat izin usahanya, Oh iya. sama pembukuan. Pembukuan ini kayak seperti kalau pekerja kan slip gaji, kalau pengusaha itu untuk kita mau lihat pemasukan pengeluarannya atau riwayat keuangannya. Oh dari situ. Iya, betul. Sama rekening korannya tetap ada, harus ada. Harus ada ya rekening koran itu. Kalau untuk yang lain tuh pasti data diri ya, seperti biasanya KTP, KTP, NPWP, itu. KK. Itu wajib lah ini buat data diri Iya. pribadi. Sama kalau untuk data penunjangnya tuh pasti dari kelurahan, yaitu Dari kelurahan. belum memiliki rumah, sama kalau yang belum menikah itu surat keterangan belum menikah. Surat keterangan belum menikah. Itu aja sih. Iya. Berarti kalau sudah menikah berarti harus pakai buku nikah. Iya, itu juga kalau sudah menikah harus pakai buku nikah. Sebenarnya gampang, cuma mungkin karena apa ya? Kayak banyak gitu ya mungkin kalau Iya, macam itu. cuma sebenarnya itu udah ada, setiap orang kan juga pasti ada data dirinya. Iya pak. Jadi Kecuali nggak orang terlibat ilegal untuk ya. Data diri. Iya, Terus iya. soal data untuk pekerjaan juga kayaknya tinggal minta bisa ya. Iya gampang harusnya pengurusnya gitu. Jadi kalau macam misalnya ngambil perumahan subsidi itu orang yang bilang berkasnya banyak lah, Iya, ribet lah. ribet. Itu nggak Kelihatan ribet sebenarnya teman-teman. Itu super duper nggak ribet, itu hanya saja kita tuh terkadang itu ada rasa malas untuk mengurusnya. Iya, mindset. Itu ya betul, itu mindset Ya, kita berarti malas. Kalau teman-teman sekalian, kalau teman-teman ingin serius ambil rumah, pasti tuh nggak merasa berat atau ribet Atau males ya. persyaratannya. Pasti niat pasti cepat itu ngurusin. Atau kalau mau nggak kayak gitu ya gampang, ngambil komersil aja ya. KTP Iya kalau komersil gampang ya. gampang. Kalau komersil itu persyaratannya apa? KTP. KTP. Ya data diri biasa lah. Itu jadi bisa saja, nggak usah berarti Iya. nggak usah pakai kayak tadi rekening koran nggak? Pakai juga. Oh, pakai juga. Ya, kan kita lihat Gajinya. gajinya.
keuangannya. Tapi setidaknya dia punya persyaratan apa Kalau lebih sedikit. komersil itu nggak usah pakai dari keterangan dari kelurahan tidak memiliki rumah tuh nggak usah. Lebih simpel. Iya. Nah kalau mau lagi kan ada komersil Gazimara di Mas. Nah, Iya paling murah loh ya. Paling murah loh. Kurang apa lagi coba? Oke, mungkin segitu saja Kak Marta ya. Okay. Atas waktunya Gitu aja. yang sudah membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari user-user ini. Terima kasih.